Salam semuanya, semoga tetap sehat dan sukses selalu. Kisah Harvey York kali ini adalah episode 2546 sampai 2550. Selamat mendengarkan, membaca sekaligus menyaksikan tayangannya. Bab 2546, Bam, sebuah ledakan membuat Maki terbanting keras ke tanah. Awalnya dia berjuang untuk bangun, tetapi sebuah kekuatan menekan sekujur tubuhnya, hingga membuatnya menyemburkan seteguk darah. Hanya saja, kali ini dia terlihat lebih tua dan kuyu dari sebelumnya. Pertarungan barusan pasti telah menguras semua kekuatannya dan membuat tubuhnya lelah luar biasa. Wajah Maki terlihat mengerikan dan pucat, namun, dia tidak melawan atau berteriak. Sebaliknya, dia perlahan berlutut di tanah sambil tetap memegang pedang panjang di tangan kanannya. Dia belum mati, tetapi hanya segaris dari kematian. Saat ini, hidupnya telah jatuh ke tangan Harvey. Jika Harvey mau, dia bisa melenyapkannya dengan satu tamparan. Tidak teriak sekelompok master dari negara kepulauan ketika melihat pemandangan ini, seolah-olah dewa yang mereka sembah telah hancur. Melihat Harvey yang acuh tak acuh pada saat ini, pria dan wanita dari negara kepulauan bertingkah seolah-olah orang tua mereka sudah mati. Klang klang, klang, mereka tidak bisa lagi memegang pedang dan melemparkannya ke tanah. Carol seperti kesurupan melihat adegan itu, dia tidak bisa mempercayainya, dia tidak percaya bahwa Harvey dengan mudah bisa mengalahkan Maki. Beberapa wanita cantik dari negara kepulauan menutup mulut mereka takut akan dibunuh oleh Harvey juga jika mereka mengeluarkan suara. Kau kalah, kata Harvey sambil memandang Maki dengan cuek dan tersenyum. Aku telah memberitahumu, jika kau bersedia bunuh diri, maka aku masih bisa membantumu. Lihat, kau bahkan tidak percaya padaku. Tentu saja, ini belum terlambat. Klang, Harvey lalu menendang dengan kaki kanannya, dan sebuah pedang pendek jatuh di depan Maki. Dia kemudian sedikit tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa jika para pejuang dari negara kepulauan dikalahkan di medan perang, maka mereka akan bunuh diri. Dua pedang yang kau dan penduduk kepulauan selalu bawa, satu pedang panjang untuk melenyapkan musuh, dan satu pedang pendek untuk melenyapkan dirimu sendiri. Karena kau tidak membawa pedang pendek, aku akan memberimu satu. Aku ingin tahu apakah Tuan Take tertarik untuk memperlihatkan semangat Bushido tertinggi dari negara kepulauan kepadaku. Pria dan wanita dari negara kepulauan itu saling memandang setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka semua menggigil ketakutan. Mereka mengerti bahwa Harvey tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sebaliknya, dia ingin menghancurkan mereka. Bodoh, lancang, kami akan bertarung sampai mati kami. Penduduk pulau lebih baik mati daripada harus berlutut. Orang-orang ini memungut pedang panjang yang baru saja mereka buang saat berbicara dan mengarahkannya ke Harvey walaupun gemetar. Jadi, ini semangat Bushido, jika kau tidak ingin mati, katakan saja, dari mana semua omong kosong ini berasal. Harvey menghela napas, dia terlihat kecewa dengan penduduk pulau ini. Jika kau bahkan tidak bisa bunuh diri, bagaimana kau bisa menganggap dirimu seorang penduduk pulau? Tepat ketika Harvey hendak mengirim orang-orang ini ke neraka, tiba-tiba, sebuah ledakan keras bergema dari gerbang halaman. Duar, sejumlah Toyota Land Cruiser dengan plat nomor 3, menabrak gerbang yang tadinya tertutup hingga terbuka. Maki menyipitkan mata dan memandang keluar melalui kerumunan, dia serta-merta menunjukkan senyum mengerikan. York, kau tidak bisa melenyapkanku malam ini. Carol melirik plat nomor itu dan menghela napas lega pada saat itu. Dia kemudian diam-diam mundur. Ini karena tidak ada tempat baginya untuk berbicara ketika orang-orang ini muncul. Bab 2547, Land Cruiser berhenti di halaman. Selanjutnya, seseorang menendang pintu mobil hingga terbuka lebar. Ada lebih dari 20 pria dan wanita muda berjalan bersamaan. Mereka semua terlihat arogan dan dingin dengan pedang tergantung di pinggang mereka. Di depan, seorang wanita berambut panjang dengan tinggi hampir 1,7 meter berjalan memimpin mereka. Dia memiliki wajah yang cantik, dengan aura dingin, seolah-olah dia bisa memandang rendah semua orang di dunia. Dia memegang tablet di tangan kirinya, melirik ke arah Harvey sebelum mencibir, pemimpin cabang York, Anda meninggalkan Mordu tanpa izin dan datang ke Hong Kong untuk melakukan kejahatan. Ini pertama kalinya bagi saya, Kari Kennedy, melihat seorang pemimpin cabang Longman yang arogan sepertimu. Tapi karena Anda di sini, maka kau jangan pergi. Jika Anda tidak ingin mati, letakkan senjata Anda dan berlutut. Anda mungkin dibebaskan dari hukuman mati, tetapi tidak dari hukuman. Harvey melirik orang-orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kau? Penegak hukum Longman, Kari berbicara terus terang. Pemimpin kami telah mendapatkan laporan bahwa Anda mengabaikan keamanan cabang Longman dan Anda telah memprovokasi tamu terhormat dari negara kepulauan. Dan sekarang Anda berada di Hong Kong untuk berbuat kejahatan. Pemerintah Hong Kong bisa mentolerir penjahat sepertimu, tapi kami, penegak Longman tidak akan bisa. Oh, Harvey sedikit mengangguk aula penegakan hukum yang mendapat dukungan dari 4 tetua Longman. Tidak heran, Anda bertindak begitu sombong. Harvey terlihat cuek. Dia mengambil alih posisi pemimpin cabang demi Samuel Bauer. Kalau tidak, bahkan jika dia ditawari untuk menjadi penguasa Longman, dia tidak tertarik. Mereka hanya sekelompok murid penegakan hukum Longman. Mereka tidak berhak untuk bertindak sombong di depannya. Ya, kalian datang tepat waktu. Ingatlah untuk membersihkan tanah dan membersihkan tempat itu setelah aku melenyapkan Maki.
Bagaimanapun, ini adalah Hotel Grand, sangat tidak menguntungkan jika seseorang meninggal di sini, kata-kata Harvey acuh tak acuh. Saat ini, dia akan melangkah maju untuk menghabisi Maki, bagaimanapun, tujuannya malam ini adalah untuk menghabisi mereka semua. Harvey Carey sangat marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Lancang, apa Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Apa Anda tahu bahwa kami, Aula Penegakan Hukum, berada di bawah ketua dan mengawasi para pemimpin cabang? Anda harus berperilaku baik di depan Aula Penegakan Hukum. Jika Anda berani bertindak sangat arogan, saya bisa melenyapkan Anda, tidak akan ada seorang pun di Longman yang berani maju dan membelamu. Selain itu, apa Anda tahu di mana kita sekarang? Apa Anda tahu identitas Tuan Takei? Dia adalah Penatua Shinkage Wei. Siapa yang memberi Anda nyali untuk melenyapkannya? Hong Kong juga merupakan wilayah negara besar H dan juga kota yang taat hukum. Seseorang telah memberikan laporan ke Aula Penegakan Hukum bahwa Anda telah melenyapkan Naoto Takei. Sekarang Anda bahkan masuk ke ruang berkabung, dan ingin melenyapkan keluarga korban. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk melawan hukum? Siapa yang memberimu hak untuk menentang Aula Penegakan Hukum? Wajah Carey berubah dingin. Dulu, ketika dia bertindak atas nama Aula Penegakan Hukum, 36 pemimpin cabang Longman tidak akan berani untuk tidak menghormatinya. Semua orang tahu bahwa tetua Kennedy dari Longman adalah kakeknya. Sekarang, Harvey, hanyalah anak nakal yang datang entah dari mana, telah menjadi pemimpin Longman cabang Mordu. Dia juga tidak datang ke keluarga Kennedy untuk menyerahkan upeti setelah terangkat. Sekarang, dia bahkan berani bertindak kurang ajar di Hong Kong menggunakan nama Longman, itu pasti tidak bisa ditolerir. Bab 2548, Carey kemudian menunjuk Harvey lalu berkata dengan dingin, "Saya memberitahu Anda atas nama Aula Penegakan Hukum, letakkan senjatamu, berlutut dan minta ampun pada Tuan Takei. Setelah itu, tunggu keputusan dari Aula Penegakan Hukum. Jika Anda berani bertindak ceroboh, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda ruang dan langsung menjatuhkanmu. Bagaimanapun, Anda telah melenyapkan Naoto Takei dan Makoto Takei. Buktinya sangat kuat dan faktanya juga jelas, melenyapkanmu, tidak ada yang salah dengan itu." Carey melambaikan tangannya ketika berbicara. Selanjutnya, para murid penegakan hukum Longman mengeluarkan busur mereka kemudian membidik Harvey dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Harvey berbalik dengan penuh minat dan memandangi Carey dengan cermat. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini terlihat sangat tidak menyenangkan, dan sepertinya dia dengan sengaja membidiknya. Namun, Harvey sedikit lebih mengerti saat dia memikirkan tiga kata Aula Penegakan Hukum. Harvey sudah mempengaruhi banyak orang setelah dia menjadi pemimpin cabang Longman. Sebelumnya, pada pertemuan para pemimpin cabang, murid senior Aula Penegakan Hukum dikalahkan dan lencana itu dihancurkan olehnya. Tentu saja, tidak mungkin orang-orang dari penegakan hukum Longman memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Namun, Carey masih berani datang dan memprovokasinya, bahkan setelah dia mengalahkan murid senior penegakan hukum Longman. Ini hanya bisa membuktikan satu hal, yaitu, statusnya luar biasa, dia kemungkinan besar adalah keturunan dari salah satu tetua Longman. Murid biasa penegakan hukum Longman tidak akan berani bahkan mengeluarkan kentut di depannya. Pada saat ini, Harvey memandang Carey dengan santai dan berkata perlahan, "Aku tidak melenyapkan Naoto, buktinya jelas dan aku memiliki saksi untuk bertindak sebagai penjaminku, jadi apa aku tetap bersalah? Adapun Makoto Takei, dia tahu aku tidak melenyapkan Naoto, tapi tetap saja, dia ingin menggunakan alasan ini untuk melenyapkanku. Aku hanya mencoba membela diri, apa ada yang salah dengan itu? Dan juga, Rumiko Takei berpura-pura menjadi dokter forensik dan ingin melenyapkanku. Ini belum berakhir sampai di sini. Selanjutnya, Maki Takei, dia ingin membalas dendam padaku. Jadi, dia mengumpulkan sekelompok master untuk mengepungku. Begitu banyak orang menyerangku tetapi pada akhirnya dirobohkan. Bagaimana itu salahku? Keluarga Takei memprovokasiku lagi dan lagi. Mereka ingin melenyapkanku. Ini adalah pembelaan diri. Aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri. Apa aku benar-benar bertindak ceroboh? Mengapa kau, murid penegakan hukum Longman, menganggapku seperti itu? Apa kau benar-benar orang Cina? Atau apa kau seorang penduduk pulau? Karena kau adalah murid penegakan hukum Longman, lalu mengapa kau tidak memberikan keadilan padaku? Kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak menangani kasus dengan netral. Apa gunanya Aula Penegakan Hukum Longman? Membiarkanmu bertindak sombong di depanku, bahkan jika kau tidak berpikir itu kotor, itu sangat menjijikan bagiku. Harvey tampak cuek, kata-katanya mencibir dan dia tidak menunjukkan rasa hormat pada Carey. Wajah cantik Carey menjadi dingin. Dia menatap Harvey dan berkata, "York, saya tidak melihat apa yang Anda sebutkan, dan saya juga tidak melihat bukti apapun." "Mana buktinya? Saya hanya melihat Anda memegang pedang dan bertingkah buruk tidak terkendali." "Saya beritahu Anda, saya tidak percaya pada apa yang saya dengar. Saya hanya percaya pada apa yang saya lihat. Menurut pendapatku, Anda memang melakukan kejahatan, Anda sangat keterlaluan. Biarkan saya memberitahumu, jika apa yang saya katakan itu benar, bahkan jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat mengajukan banding ke Aula Penegakan Hukum bersama saya. Tapi Anda harus meletakkan senjata Anda malam ini, menyerahkan diri dan mengikuti aturan dari Aula Penegakan Hukum. Jika tidak, Anda telah mengkhianati Longman." Carey memandang Harvey dengan provokatif. "Jika Anda punya nyali, maka buktikan saja di depan begitu banyak orang. Jika seperti itu,
Bahkan Raja tidak bisa melindungi Anda. Bab 2549. Setelah mendengarkan Kari yang dengan jelas memihaknya, Maki mendengus dan berkata, "Nona Kennedy, aku bisa bersaksi untukmu. Orang ini melenyapkan anak-anakku dan merusak hubungan antara dua negara. Dia melenyapkan mereka semua. Dia ini adalah iblis pembunuh. Kau harus menyeretnya ke pengadilan. Jika orang seperti itu tidak mati, persahabatan antara negara Agung Ha dan negara kepulauan akan hancur." Rupanya, Maki sudah merupakan roh suci Bushido dari negara kepulauan saat ini, atau harus dikatakan bahwa mereka sendirilah yang rusak. Jadi, yang disebut roh Bushido tidak lebih dari kepura-puraan agar orang lain mempercayai mereka padahal mereka sendiri tidak mempercayainya. Kari sedikit tersenyum mendengarkan tangisan tulus Maki dan berkata, "Tuan Takei, jangan khawatir, Aula Penegakan Hukum pasti akan memberi Anda penjelasan dan keadilan bagi Anda. Jika kami bahkan tidak bisa mengatur orang kami sendiri, bagaimana Longman bisa mendapatkan dukungan di sini?" Mata dingin Kari tertuju pada Harvey ketika dia berbicara. "Pemimpin cabang York, apa Anda sungguh ingin menentang perintah?" Harvey memberikan senyuman, mengangkat bahu, dan berkata, "Menentang perintah. Kau tidak tahu yang benar dan yang salah dan terus mendukung yang salah. Jika ini cara Aula Penegakan Hukum melakukan sesuatu, maka aku mungkin harus menentang perintah ini. Lancang, York, kau sungguh kurang ajar, beraninya kau menghina penegakan hukum Longman, kau akan menderita." Kari memandang Harvey dengan bangga, dengan tangan di belakang punggungnya. "Yang perlu kau ketahui sekarang adalah bahwa tidak akan ada penebusan untukmu. Kau telah melanggar semuanya, terlepas apakah itu hukum atau aturan organisasi. Sebaiknya kau menyerahkan dirimu sekarang, jika tidak, kapan kau akan mengundurkan diri?" Dia hanyalah pemimpin cabang, beraninya dia tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Sebaliknya, dia bahkan menantangnya. Hati Kari dipenuhi amarah pada saat ini. Pemimpin cabang mana yang berani tidak menghormatinya di masa lalu? Pemimpin cabang mana yang tidak membungkuk dan mengemis padanya? Ini adalah pertama kalinya, Kari melihat seorang pemimpin cabang dengan sikap seperti Harvey, sehingga dia menjadi sangat marah. Selanjutnya, Kari langsung mengeluarkan panah dari pinggangnya, mengarahkannya ke kepala Harvey, dan berkata dengan dingin, "Berlutut, pegang kepalamu dan serahkan dirimu." "Bodoh, kau sudah tidak ada harapan." Harvey menghela napas. Dia kemudian menyipitkan mata ke Kari lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda mengatakan bahwa penduduk pulau ini adalah saksi yang dapat membuktikan bahwa saya melanggar aturan dan hukum?" "Bingo," Kari tampak bangga. "Jadi, apa kau takut sekarang? Aku memberitahumu, di depanku, Kari Kennedy." Sebelum Kari selesai berbicara, Harvey tiba-tiba menghentakkan kaki kirinya dan mengayunkannya ke depan, lebih dari 10 pedang panjang terbang bersamaan. Zep, 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 pedang itu menusuk perut para penguasa negara kepulauan termasuk Maki. Para penguasa negara kepulauan sudah tertangkap, mereka tampak tidak percaya dan jatuh ke tanah dengan kesakitan. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey masih berani melenyapkan orang dalam keadaan seperti ini. Terutama Maki, dia sudah mati pada saat ini, tetapi dia sepertinya berputar di kuburnya. Semangat Bushido dari negara kepulauan memang sangat menyentuh. Harvey menghela napas dengan tangan di belakang punggungnya. Dibutuhkan banyak keberanian untuk menusuk perut. Keluarga Takei telah bunuh diri. Aku pikir mereka dapat dihormati oleh Kaisar Negara Kepulauan sebagai keluarga pemberani. Bab 2550, Kari dan yang lainnya benar-benar dibuat tercengang. Mereka telah membayangkan akhir kisahnya. Misalnya, Harvey menyerahkan diri, atau Harvey dengan keras kepala menolak, atau Harvey meminta bantuan pendukung yang kuat dan ingin melawan Aula Penegakan Hukum. Namun, tidak peduli apapun hasilnya, setidaknya penegakan hukum Longman memegang kendali, selama dia bisa menyelamatkan nyawa Maki dan membawa pergi saksi-saksi ini. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan tindakan apapun pada Harvey hari ini, dia masih memiliki sejumlah cara untuk melenyapkan Harvey di masa depan. Namun, Harvey benar-benar melenyapkan semua saksi ini saat ini juga. Ini, tanpa saksi-saksi ini, bagaimana dia bisa membuktikan dia bersalah? Tanpa saksi-saksi ini, bagaimana dia bisa membuat Harvey dipenjara seumur hidupnya? Tanpa saksi-saksi ini, bagaimana dia bisa mempunyai alasan untuk melengsarkan Harvey, yang merupakan salah satu dari 36 pemimpin cabang, dengan paksa? Namun, tindakan Harvey baru-baru ini, benar-benar mengejutkan semua murid penegakan hukum Longman. Saat angin bertiup, semua orang termasuk Kari merasa bahwa mereka telah berkeringat dingin. Mereka percaya bahwa dalam hal keterampilan, melenyapkan mereka semua mungkin akan sangat mudah bagi Harvey. Harvey melangkah maju dan menendang Carol hingga tersungkur ke tanah. Dia memberikan senyum ringan lalu berkata, "Nona Parker, keluarga Takei bunuh telah diri untuk menghindari hukuman. Kau juga telah melihatnya dengan matamu sendiri. Apakah kau bersedia memberikan kesaksian untukku?" Carol menelan ludahnya dengan susah payah. Dia kemudian memperhatikan wajah Harvey yang tersenyum dan perlahan berkata setelah berpikir lama, "Ya. Baik, karena keluarga Takei adalah tamu terhormat Briwood, dan wanita tertua dari Briwood juga dapat membuktikan bahwa keluarga Takei telah mengambil nyawa mereka sendiri, maka tuduhan itu sekarang tidak ada hubungannya denganku lagi, kan?" Harvey melangkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan menepuk wajah Kari 2 kali.
Karena aku tidak melanggar aturan organisasi atau hukum, maka posisiku sebagai pemimpin cabang masih lebih tinggi darimu, murid penegakan hukum Longman kan? Kelopak mata Kari sedikit berkedut setelah melihat setengah senyum Harvey. Dia kemudian berkata dengan nada getir, "Apa yang kau inginkan?" "Apa yang aku inginkan?" Harvey menjawab dan tersenyum. "Kau adalah dermawan dari penegakan hukum Longman. Bagaimana aku bisa berani? Ingatlah untuk menyingkirkan mayat-mayat itu nanti dan membersihkan lantai, dan lupakan saja malam ini. Jika kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik, aku khawatir aku harus memberi kalian pelajaran. Dan kalian semua, lebih baik berpikir agar aku tidak melakukannya." Ekor mata para murid penegakan hukum Longman berkedut dan wajah mereka menjadi suram setelah melihat kepergian Harvey. Mereka ke tempat itu dengan arogan, dan mereka berpikir bisa melakukan sesuatu pada Harvey, dan membawanya kembali untuk membalas apa yang terjadi di Mordu sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka masih akan gagal kali ini dan parahnya, mereka harus membantu Harvey untuk membersihkan tempat itu. Para murid penegakan hukum Longman hampir mati, memuntahkan darah sambil memikirkan hal ini. Harvey tidak terburu-buru kembali ke hotel, sebaliknya, dia menunjuk kantor polisi Hong Kong dan Las Vegas untuk memberikan pernyataan kepada polisi, baru dia pergi setelahnya. Walau Toby Clarke tidak memberikan perintah khusus, para inspektur tersebut hanya berani bertindak tidak memihak dan tidak membengkokkan hukum saat menghadapi Harvey. Toby memang menelpon Harvey, selain senyum masam, dia hanya bisa memperingatkan Harvey agar lebih berhati-hati terhadap balas dendam Shin Kagewei dari negara kepulauan. Harvey tidak menganggapinya dengan serius, sebaliknya, dia langsung tertidur setelah check-in ke kamar presidential suite di Hotel Three Seasons. Dia terlalu sibuk di Hong Kong dan Las Vegas dalam beberapa hari terakhir dan hampir tidak pernah beristirahat, sekarang waktu baginya untuk mandi dan istirahat yang cukup, setelah menyelesaikan semua masalah hari ini sekaligus. Harvey tertidur sepanjang malam hingga malam berikutnya. Ada ketukan tergesa-gesa di pintu ketika Harvey bangun karena lapar dan bermaksud mencari sesuatu untuk dimakan. Suara Leslie Clarke terdengar cemas. "Tuan Muda York, apa Anda ada di dalam? Sesuatu telah terjadi."